selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama Renatus Cartesius, atau lebih dikenal dengan nama Descartes. Beliau adalah seorang ahli matematika modern. Salah satu ungkapan beliau yang terkenal adalah cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari belajar sistem koordinat Kartesius. Di antaranya adalah kita bisa membaca dana suatu lokasi. Kemudian kita juga bisa membaca GPS. Selain itu, sekarang banyak sekali game yang menggunakan sistem koordinat Kartesius. Berikut adalah penerapan sistem koordinat Kartesius. Di sana ada beberapa benda yang terletak di bidang Kartesius. Di situ ada becak. Becak berada di kolom kedua dan baris A, sehingga titik koordinat becak adalah 2,A. Kemudian telepon. Dia berada di kolom ketiga dan baris kedua B atau B, jadi koordinatnya adalah 3,B. Kemudian motor. Dia berada di kolom keempat dan baris F, sehingga koordinatnya 4,F. Kursi 6,G. Lalu benda-benda lainnya berada di koordinat berapa? Nah, untuk helm dia berada di kolom ke-6 dan baris B, jadi 6,B. Meja 3,D. Kemudian pohon 1,E. Mobil 5,E, dan yang terakhir kalkulator yaitu 7,A. Dalam sistem koordinat Kartesius terdapat beberapa komponen. Nah, dalam sistem koordinat Kartesius terdapat dua garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal disebut sebagai sumbu X. Kemudian garis vertikal disebut sebagai sumbu Y. Dan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai titik asal. Nah, di situ ada titik A, X, Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, X, Y, di mana X adalah jarak titik A dari sumbu Y dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Upin akan pergi kantor pos dari rumahnya. Kemana Upin harus berjalan? Baiklah, mari kita membantu Upin menuju ke kantor pos. Dari rumahnya, Upin harus berjalan ke arah mana? Nah, Upin harus berjalan ke arah utara. Sampai di pertigaan, dia harus belok ke kanan, ke arah timur. Sampailah dia di perempatan. Di perempatan, dia harus lurus ke arah timur. Maka sampailah dia di kantor pos. Lalu, apakah ada jalan lain menuju kantor pos yang bisa dilewati Upin? Tentu ada. Dari rumahnya, Upin harus berjalan ke arah timur. Sampai pertigaan, dia harus belok kiri. Kemudian, sampai di perempatan, dia harus belok kanan menuju ke arah timur. Sampailah dia ke kantor pos. Nah, jika kita tarik garis X dan Y dari jalan-jalan tersebut, dan kita beri nama titik pada garis itu 0, 1, dan 2 di sumbu X dan sumbu Y adalah titik 1, maka dari koordinat berapakah kantor pos tersebut? Kantor pos berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X, sehingga koordinat titik kantor pos adalah 2,1. Nah, kali ini kita akan menggambar sebuah titik pada bidang Kartesius. Misalkan kita menggambar titik P-2,4, maka kita harus membuat titik di titik tersebut berjarak
2 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 4 satuan ke atas dari sumbu X. Jadi, jarak titik P dengan sumbu X adalah 4 satuan dan jarak titik P dengan sumbu Y adalah 2 satuan. Kemudian, jika kita menggambar titik Q 8,5, maka kita harus membuat titik yang berjarak 8 satuan dari sumbu Y ke kanan dan 5 satuan dari sumbu X ke atas. Jarak titik Q dengan sumbu X adalah 5 satuan dan jarak titik Q dengan sumbu Y adalah 8 satuan. Titik A min 4,5, maka kita harus membuat titik berjarak 4 satuan ke arah kiri dari sumbu Y dan 5 satuan ke arah atas dari sumbu X. Begitu juga dengan titik B 5,3, kita harus membuat titik 5 satuan dari sumbu Y ke arah kanan dan 3 satuan ke arah atas dari sumbu X. Untuk titik C min 5,2 juga sama, kita buat 5 satuan dari Y dan 2 satuan dari X, dan D min 3,6. Nah, di sini sumbu koordinat itu membagi bidang datar atas 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jika terdapat titik P min 2,4 dan Q 8,5, maka titik P berada di kuadran 2 dan titik Q berada di kuadran 1. Dan jika ada R 1,6, maka titik R berada di kuadran 4. Untuk kuadran 1, keduanya harus positif. Untuk kuadran 2, X harus bernilai negatif dan Y harus bernilai positif. Untuk kuadran 3, keduanya harus negatif. Sementara untuk kuadran 4, X-nya harus positif dan Y-nya harus negatif. Nah, jadi apa yang telah kalian dapat dari pelajaran kita hari ini? Jika suatu titik berjarak Y dari sumbu X dan X satuan dari sumbu Y, maka titiknya X, Y. Bidang datar dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4.